Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada video kali ini kita akan membahas mengenai matriks. Nah, pertama kita mau bahas mengenai penjumlahan dan pengurangan matriks. Syarat untuk melakukan penjumlahan dan pengurangan adalah antara dua matriks atau lebih harus memiliki ordo yang sama. Untuk penjumlahan dan pengurangannya dilakukan antar elemen yang berposisi yang sama. Maksudnya gimana sih? Nah, maksudnya adalah memiliki ordo yang sama. Misalkan nih, ada ordo biasanya M 3 kali 2. Nah, 3 kali 2 ditambah N 3 kali 2 gitu. Jadi harus sama teman-teman. Misalkan ini ada A, B, C, D, E, F. Nah, ini ditambah dengan yang sama. G, H, I, C, K, L. Nah, gitu. Jadi order yang sama adalah kayak baris sama kolomnya itu sama gitu ya. Nah, dilakukan antar elemen yang berposisi yang sama. Jadi yang ditambahkan adalah A ditambah G, D ditambah J, dan seterusnya. Nah, sifat penjumlahan dan pengurangan matriks yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A, ya kan? Nah, jadi A ditambah G ini sama dengan G ditambah A, karena ini berhubungan sama elemennya. Jadi, matriks M 3 kali 2 ditambah dengan N dengan ordo 3 kali 2 itu sama kayak N ordo 3 kali 2 ditambah dengan M 3 kali 2. Nah, untuk sifat asosiatif juga berlaku nih. Jadi A plus B plus C, A ditambah B plus C. Nah, ini pengurungannya. Nah, yang C adalah A dikurangi B, itu tidak sama dengan B dikurangi A. Soalnya dia nanti misalkan 5 dikurangi 3, itu kan 2 ya. Nanti kalau misalkan 3 dikurangi 5 kan beda nih elemennya, negatif 2. Nah, contohnya, ini misal ada matriks A, ordonya berapa nih teman-teman? 3 kali 2 ya, 3 kali 2, sedangkan yang B juga harus 3 kali 2, soalnya kita mau mengoperasikan penjumlahan. Nah, jadi A ditambah B adalah 1 ditambah 2, kan? 1 tambah 2, 2 ditambah 3, 3 ditambah 4, 4 ditambah 5, 5 ditambah 2, dan 6 ditambah 1. Hasilnya adalah matriks yang berelemen 25, 79, 77. Tetap ordonya adalah 3 dikalikan 2. Nah, sekarang kita mau bahas tentang perkalian matriks. Perkalian antara dua matriks, yaitu matriks A dan B, dapat dilakukan apabila jumlah kolom matriks A sama dengan jumlah baris matriks B. Hasil perkaliannya akan menghasilkan matriks berukuran jumlah baris matriks dari A dan jumlah kolom dari matriks B. Nah, jadi ini nih, yang syaratnya harus sama adalah ini kan N nih teman-teman, kolomnya. Nah, barisnya adalah N. Jadi ini harus sama. Nah, sedangkan ordo hasil perkaliannya adalah yang pinggir-pinggir nih. Pinggir M dikalikan S. Misalkan A dengan ordo M kalikan N dikalikan dengan B dengan ordo N kali S sama dengan matriks C dengan ordo N kali S. Nah, untuk sifat-sifat perkalian matriks, yang pertama ada perkalian dengan skalar nih. Jadi K dikalikan AB itu sama dengan K dikalikan A dikalikan B. ABC itu bisa A dikalikan B lalu dikalikan C atau A dikalikan BC. Nah, untuk asosiatifnya A dikalikan B plus C itu sama kayak A dikalikan B ditambah dengan A dikalikan C. Begitu pula dengan A plus B lalu dikalikan C. Bisa A dikalikan C terus ditambah B dikalikan C. Nah, skema perkalian dua matriks dapat dilihat berikut. Jadi, ini misal elemen-elemen dari matriks A ya teman-teman.
Lalu ini elemen-elemen dari matriks B. Jadi ini dikalikan B. A11 dikalikan B11 ditambah dengan A12 dikalikan B21. Lalu sampai A1N dikalikan dengan B1N. Sampai terusnya. Ini ada di hasil matriks dengan elemen yang pertama gitu. Sedangkan yang kedua A21 dikalikan dengan kolom yang kedua B12. Begitu seterusnya. Contoh nih, lebih enak kita pakai contoh aja teman-teman. Nah, diketahui matriks A adalah berapa nih ordernya? 3 kali 2 ya. Barisnya 3, kolomnya 2. Sedangkan B, ini kan nggak sama ya bentuknya. Tapi yang penting kolomnya itu sama, yaitu 2 dikalikan 2. Ini kan sama nih teman-teman. Nah, ini sama. Jadi bisa dilakukan operasi perkalian. Nah, kita coba nih. A dikalikan B, berarti 1 dikalikan 2, ditambah 2 dikalikan 1. Nah, ini untuk elemen yang pertama. Lalu yang kedua, 3 dikalikan 2, tambah 4 dikalikan 1. Ini elemen yang kedua. 5 dikalikan 2, 5 dikalikan 6 dikalikan 1. Elemen yang ketiga. Lalu ini sekarang. 1 dikalikan 2 dikalikan dengan 1. Lalu 3 dikalikan 1, 4 ditambah 4 dikalikan 2. Elemen kedua. Lalu 5 dikalikan 1, ditambah 6 dikalikan 2 untuk elemen ke-6. Jadi kita tambah ini 1 kali 2, 2 ditambahkan 2 kali 1, 2. Jadi 2 tambah 2, 4. Begitu seterusnya. Nah, sekarang kita mau bahas determinan matriks. Determinan matriks A dinotasikan dengan tanda kurung. Maka dapat dituliskan determinan matriks A. Ini ya. Bisa mutlak, teman-teman. Nah, menghitung determinan matriks hanya dapat dilakukan pada matriks persegi, yaitu jumlah dan baris kolomnya adalah sama. Jadi, sebutan matriks persegi adalah ordonya itu sama. Jadi, baris sama kolomnya itu sama. Gitu. Nah, untuk determinan matriks ordo 2 kali 2, itu kita bisa pakai rumus ini. Jadi, misalkan nih, matriks A itu adalah A, B, C, D. Berarti determinan dari matriks A adalah A dikalikan D dikurangi B kalikan C. Nah, untuk determinan matriks ordo 3 kali 3, kita dapat menggunakan aturan Sarus. Nah, jadi kita tambahkan nih. Ini kan 3 kali 3 ya, teman-teman. Nah, kita tambahkan 2 kolom pertama ke sini. Nah, habis itu kita kasih arah tanda panah nih ke bawah dari A, E, I itu positif, B, F, G positif, C, D, H positif. Sedangkan yang ke atas kita kasih tanda negatif. Nah, ini maksudnya adalah perkalian. Jadi, determinan A itu sama dengan A, E, I ditambah dengan B, F, G ditambah dengan C, D, H dikurangi C, E, G dikurangi A, F, H dikurangi B, D, I. Nah, itu adalah hasil dari determinan A. Nah, untuk sifat-sifat determinan matriks, itu yang pertama, determinan dari A transpose itu adalah determinan A. Jadi A transpose sama matriks A awal itu determinannya adalah sama. Nah, untuk determinan dari A kali B itu bisa juga nilainya sama dengan determinan dari matriks A dikalikan determinan dari matriks B. Untuk determinan dari matriks A pangkat N itu sama kayak determinan A terus dibangkitkan N. Jadi teman-teman misal nih, ada matriks 3 kali 3 misalkan ya. Ada matriks 3 kali 3. Misal gini nih. A, B, C, D, E, F,
G, H, I. Nah, ini kita disuruh cari nih determinan matriks A pangkat 3. Nah, masa teman-teman mengalihkan dulu A kali A bisa aja sih, tapi kita kan menyita waktu ya kalau gitu. Jadi kita perlu untuk menghitung determinan A aja, lalu hasilnya ini nanti dipangkatkan 3 gitu. Untuk determinan dari A inverse itu sama dengan 1 per determinan A. Ini biar mudah ya teman-teman. Jadi ketika ada A inverse, kita nggak usah menghitung A inverse dulu gitu. Jadi kita dimudahkan dengan sifat-sifat determinan matriks ini. Jadi tinggal 1 per determinan A. Nah, untuk sifat yang kelima ini, skalar, determinan dari skalar dikalikan suatu matriks itu sama dengan skalar tersebut dipangkatkan ordo dari si matriks itu berapa. Nah, di sini misalkan M kali M nih. Kan harus matriks persegi ya teman-teman kok determinan. Berarti K pangkat M dikalikan determinan dari A. Nah, sekarang kita masuk ke inverse matriks. Matriks A memiliki inverse apabila ada matriks B dapat membentuk persamaan AB sama dengan B kalikan A sama dengan identitas, di mana I adalah matriks identitas. Nah, jadi matriks A itu memiliki inverse ketika ada suatu matriks yang ketika dikalikan dengan matriks A itu, dia menghasilkan matriks identitas. Nah, kita coba ini ada inverse matriks ordo 2 kali 2, artinya barisnya 2, kolomnya 2. Nah, misalkan matriks A itu adalah A, B, C, D elemennya. Nah, inverse dari matriks A adalah 1 per AD min BC. Nah, ini teman-teman masih ingat tadi AD min BC adalah determinan dari A. Nah, berarti 1 per determinan A dikalikan join-nya. Nah, join-nya itu adalah ini kita switch, teman-teman. Jadi, A itu jadi D, D itu jadi A, lalu B-nya kita kasih negatif, C-nya kita kasih negatif. Nah, sifat inverse matriks. Nah, ini ketika matriks dikalikan dengan inverse matriks, itu sama dengan inverse dari matriks dikalikan A sama dengan identitas. Ini ketika dibalik, ini sama aja ya teman-teman. Nah, ini sekarang matriks A inverse diinverskan lagi, itu berarti balik lagi ke awal. Jadi matriks A. Sedangkan inverse dari matriks AB itu bisa kita hitung B inverse dikalikan A inverse. Jadi kita bisa nggak menghitung A kalikan B dulu, habis itu kita cari inverse-nya. Jadi kita bisa menggunakan B inverse, kita cari, lalu A inverse, lalu dikalikan. Tapi ketika soalnya itu cuma ada AB berapa, itu baru kita cari. Tapi ketika misal ada soal A berapa, matriksnya B berapa, nah lebih mudah kita pakai sifat ini tadi, penghitungan yang ini. Jika AX, X ini suatu matriks ya teman-teman, jika A dikalikan X sama dengan B, maka X ini sama dengan A inverse dikalikan B. Nah, ini sebenarnya jadi mana sih? Dari sini, teman-teman. AX sama dengan B. Nah, ini di depan kita kalikan A inverse. AX. Yang ruas kanan juga dikalikan A inverse. Nah, mengacu pada sifat yang pertama, A dikalikan A inverse sama dengan A inverse dikalikan A, ini identitas. Nah, identitas ini adalah hasil dari A inverse kalikan A dikalikan X sama dengan A inverse kalikan B. Nah, identitas kalikan X itu adalah X. Jadi, suatu matriks jika dikalikan dengan identitas itu membentuk matriks itu sendiri. A inverse kalikan B. Terbukti bahwa ketika ada persamaan AX sama dengan B, maka X sama dengan A inverse dikalikan B. Begitu pula dengan ini. XA sama dengan B. Berarti ini kita kalikan A inverse di belakang. Berarti B kalikan A inverse. Nah, X dikalikan A ini kan, maaf,
A dikalikan A inverse ini kan identitas nih, berarti X dikalikan identitas sama dengan B A inverse. Artinya, X sama dengan B A inverse. Jadi, peletakan A inverse ketika di depan dan ketika di belakang.